bagaimana caranya kita buat schedule meeting sebagai host dengan aplikasi Zoom tapi tanpa install aplikasinya. Nah, kalau di video yang kemarin kan aku udah kasih tahu tuh bagaimana cara kita install aplikasi Zoom di PC kita masing-masing. Nah, kali ini aku mau gunain Zoom tapi tanpa install aplikasi. Bagaimana caranya? Ikuti terus, nonton terus video aku sampai habis ya. Kita tinggal join aja dengan Zoom menggunakan aplikasi website dari mereka. Ya. Nah, bagaimana langkahnya? Mudah banget, kita tinggal buka browser ya. Saya pakai Google Chrome di sini. Oke, kemudian kalau kita sudah pernah buka website Zoom, otomatis di Google itu langsung ada ikonnya ya. Tapi kalau punya kamu belum ada, kamu tinggal ketikkan aja di search engine-nya. Di sini kamu ketikkan zoom.us. Ya. Kemudian di enter. Nah, ini adalah tampilan website dari si Zoom itu sendiri. Untuk membuat sebuah akun Zoom, maka yang perlu kita lakukan adalah klik button sign up it's free di sebelah kanan atas ya, yang warnanya orange. Kita klik. Oke, nah maka di sini dia minta for verification, please confirm your date of birth. Jadi untuk memverifikasi, silakan masukkan tanggal lahir kamu gitu. Nah ini sesuai dengan tanggal lahir yang ada di email kamu ya. Oke, saya isikan di sini. Kalau sudah, kemudian kita klik continue. Nah, maka dia masuk ke jendela sign up free. Your work email address. Jadi kamu tuliskan di sini email kamu. Aku tulis di sini email aku. Oke. Kemudian kalau sudah ditulis tinggal klik sign up. Oke, maka akan muncul pesan we have sent an email to Rika Ibrahim 48 ya. Nah, berarti jadi otomatis kalau udah ada notifikasi seperti ini, itu artinya pihak Zoom sudah mengirimkan sebuah konfirmasi ke akun email kalian. Jadi untuk selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita buka email kita di sini. Saya buka email. Nah, kalau kamu buat akun Zoom kamu melalui aplikasi Zoom yang sudah diinstal, dia juga akan larinya ke sini ya, dia akan larikan ke websitenya juga ya. Saya udah coba kemarin, saya buat akun Zoom pakai aplikasi dan dia akan membawa kita ke website juga. Oke, di sini sign in, kita masukin alamat emailnya. Oke, kemudian next. Kita masukin password. Seperti biasa buka email ya. Oke, ini dia email saya. Nah, maka di sini ada langsung kotak masuk ya dari Zoom. Oke, saya buka ya. Kita buka emailnya. Nah, maka notifikasi atau konfirmasi dari si Zoom itu seperti ini pesannya ya. Oke, hello. Welcome to Zoom. To active your account, please click the button below to verify your email address. Jadi untuk verifikasi kita atau untuk mengaktifkan akun Zoom kita tinggal klik button active account. Kita klik aja button active account-nya. Nah, oke, seperti ini ya active account-nya. Nah, kalau sudah di sini ada tulisan are you signing up on behalf of a school? Jadi apakah kamu masuk kemari dari sekolah gitu, dari sebuah sekolah gitu. Kalau yes buat yes, kalau no buat no gitu. Nah, di sini karena tidak ya, saya bukan dari sebuah sekolah ya. Maka saya klik no.
kemudian continue. Nah, di sini ada 3 informasi yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada account info, kemudian ada invite college dan test meeting ya. Nah, di sini ada welcome to Zoom. Hai, di sini emailnya di skip ya. Your account has been successfully created. Jadi, account kamu berhasil dibuat gitu. Nah, untuk itu maka kita harus mengisi data berikut ini ya. Ada first name, last name, password, dan confirm password. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk sign in. Itu ya, jadi ini perlu kamu ingat apa yang kamu tulis first name-nya, apa yang kamu tulis last name-nya, ini untuk data di Zoom kamu, nama Zoom kamu. Kemudian ini password ini nanti kamu gunakan untuk sign in. Karena untuk sign in dia membutuhkan alamat email kamu dan password yang sudah kamu konfirmasi di sini gitu ya. Saya buat di sini nama saya. Oke ya, saya buat gini. Kemudian passwordnya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya password Zoom itu adalah harus memenuhi kriteria password yang baik, yaitu memiliki 8 karakter ya, have at least 8 karakter ya, 8 characters. Jadi punya 8 karakter, kemudian harus terdiri dari sebuah huruf ya, harus ada huruf gitu. Dan harus ada number. Kemudian include both uppercase and lowercase. Jadi harus ada huruf besar dan huruf kecil. Jadi jangan membuat sebuah password itu yang 8-8-nya itu hanya terdiri dari satu karakter yang sama. Nah, atau 8 karakter itu adalah sebuah karakter yang berurutan, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi penuhilah karakter yang baik di sini. Saya buat ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Oke, di sini saya masukin. Oke. Kemudian continue. Kalau sudah kita continue. Oke, di sini kemudian kita dibawa ke halaman kedua yaitu invite college. Jadi kita di sini bisa menginvite teman ya, atau menginvite ya anggota Zoom lah atau siapapun, pokoknya invite gitu. Nah, ini di skip aja, nggak perlu. Kita nggak perlu buat ini ya, nggak perlu invite gitu. Kemudian nanti skip this test aja. Oke, di sini start your test meeting. Ini kalau kamu mau tes meeting kamu. Saya rasa nggak usah lah ya. Kita skip aja ini start meeting now. Kemudian go to my account, itu kita klik aja go to my account biar datang ke account kita. Nah, ini dia account kita yang baru kita create ya, sudah jadi. Nah, di sini ada pengaturan, di sebelah kiri ada personal, ada profile. Ini untuk men-setting profil kamu. Jadi di sini kan profil kamu ini kalau kamu mau ganti misalnya nama kamu tinggal klik edit. Nah, ini nama kamu bisa diganti ya. Kamu mau masukin nomor telepon kamu juga bisa, departemen kamu apa misalnya, kemudian job title kamu apa, company-nya apa, location-nya apa ya. Kemudian save change kalau kamu mau merubah dari profil kamu ini. Nah, kemudian kamu juga bisa ubah ya, ini kamu kasih gambar ya, ini juga bisa kamu kasih gambar. Kita coba ya. Nah, nih ada kita upload ya, diupload. Oke, misalnya saya mau pakai ini ya, saya masukin ini foto saya misalnya. Oke, di sini terupload. Kalian tinggal besarin aja gambarnya, mau semana yang dimasukin. Nah, ini bisa kita kecilin juga. Oke. Nah, tinggal digeser ya. Oke, saya seperti ini. Kemudian kita tinggal save. Nah, maka masuk ya gambarnya. Oke. Kemudian di sini ada personal ID meeting. Ini ID meeting kalian ya. Kemudian ini passwordnya. Kalian kalau mau edit tinggal edit.
use type-nya basic ya. Basic ini untuk yang free ya. Jadi Zoom itu ada yang berbayar, ada yang free. Nah, kalau basic itu kita pakai yang free. Kemudian kapasitas meetingnya 100 peserta ya. Bahasanya pakai bahasa Inggris. Kalau kamu mau edit bahasa lain boleh. Kemudian di sini ada date and time. Date and time-nya di sini masih pakai Pacific Time ya. Jadi kita bisa edit di sini. Gini aja sih time zone-nya Jakarta. Kemudian save change. Oke ya. Nah, jadi kita pakai format yang 20 hour time ya, 24 jam. Oke, ini kalau kamu mau konekkan ke kalender, kamu boleh connect ke kalender. Oke, sudah ya. Itu tadi perubahannya sudah tersimpan. Nah, di sini ada menu meetings. Kita klik menu meetings ya. Nah, di sini kamu bisa mengatur meeting kamu. Jadi di sini kamu bisa buat schedule kamu dari menu meetings ya. Kita buat schedule. Nah, kemudian di sini ada setting. Setting ini untuk mengatur dari tampilan atau dari aplikasi Zoom kamu. Di sini kamu bisa atur semuanya ya. Ini schedule meeting. Ini berarti aturan untuk schedule meeting ya. In meeting basic, in meeting advance, host video, start meeting with host video on. Jadi artinya kalau misalkan memulai sebuah meeting dengan video host itu aktif gitu, itu kalau misalkan kamu mau aktifin, kamu tinggal tinggal diklik aja sebelah kanannya, nanti dia biru. Kalau biru berarti dia aktif. Kalau misalkan hitam seperti ini berarti dia belum aktif. Nah, kalau ini kamu aktifkan berarti saat memulai meeting video host langsung on ya. Kemudian untuk lainnya participant video, start meeting with participant video on. Participant can change this during the meeting. Jadi di sini waktu kita meeting video partisipan itu aktif gitu. Yes-kan aja karena kan kita perlu lihat meskipun kita jaraknya jauh. Jadi kalau misalkan nampak wajahnya tuh kan lebih terbina lagi hubungan kita dalam meeting itu. Kemudian audio type itu berarti tipe audio kita. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada telepon and computer audio, kemudian ada telepon, kemudian ada komputer audio. Jadi usahakan yang aktif adalah telepon and computer audio. Kenapa? Jika peserta meeting Anda itu menggunakan smartphone, nah maka dia akan connect ke bisa mendengar audionya gitu. Nah, kalau yang join menggunakan PC atau menggunakan komputer, laptop dan sebagainya, maka dia juga bisa join. Jadi dua-dua ini bisa join. Jadi peserta Anda baik yang menggunakan smartphone atau yang menggunakan komputer itu tetap bisa connect audionya, tetap aktif audionya gitu ya. Jadi kalau kamu pilih yang telepon aja, nanti peserta kamu yang bisa join audionya itu hanya yang menggunakan telepon saja. Kalau komputer audio saja berarti yang bisa aktif audionya itu adalah yang menggunakan komputer aja. Jadi alangkah baiknya kalau kamu aktifin yang telepon dan komputer audio. Kemudian join before host. Nah, allow participant to join the meeting before the host arrive. Jadi di sini kamu untuk men-setting atau mengatur bahwasanya peserta kamu bisa join sebelum host. Nah, itu kalau saya sih suka diiyakan aja. Jadi mereka bisa join sebelum saya masuk ke ruang meeting itu. Kan kita sebagai host, kita harus membagikan ID meeting kita kepada peserta itu biasa 1 hari sebelum hari H gitu. Jadi kalau misalkan startnya nih jam 1 nih, jam 1 kurang 15 ada peserta yang mau join, dia bisa masuk lebih dulu sebelum host itu masuk. Nah, kemudian di sini ada use personal meeting ID when scheduling a meeting. Gunakan personal ID ketika membuat sebuah schedule gitu ya. Oke. Kalau kamu mau yes, yasin. Kalau enggak sih. Use personal meeting ID when starting an instant meeting. Instant meeting ini kalau kita buat sebuah meeting yang dia itu secara instan tanpa setting, tanpa membuat schedule gitu, langsung aja buat gitu. Dia akan menggunakan personal ID meeting kamu, okein aja. Kemudian turn on aja ya. Oke. Ini yang perlu diperhatikan lagi dan ini perlu disetting, mute participant upon entry.
Jadi ini perlu ini kan ya, perlu di on kan, karena the host control whether participant can unmute themselves. Jadi di sini kita host diberi kelegalan untuk mengontrol mute-nya partisipan gitu. Jadi kan ini lebih baik kita yang mengontrol gitu kan. Nah, kemudian upcoming meeting reminder ini untuk mengulang, itu bisa nggak perlu disetting. Ini chat harus di yes kan, karena supaya waktu mereka mau bertanya bisa kirim. Private chat juga. Kalau ini nanti otomatis pengaturannya nanti aja, saya rasa nggak perlu di sini ya. Kemudian yang perlu Oke, nih. Di sini ada screen sharing, pengaturan screen sharing. Jadi kan kalau misalkan dari Zoom ini kita bisa berbagi screen sharing berbagi screen ya kepada sesama peserta. Nah, di sini who can share, siapa yang bisa melakukan share untuk screen gitu. Nah, ini usahakan on all participant. Jadi semua peserta yang ada di meeting itu bisa membagikan bisa membagikan screen mereka. Kemudian who can start sharing when someone else is sharing. Siapa yang bisa start sharing ketika beberapa orang itu lagi sharing ya, hanya host. Jadi berikan di sini legalitasnya untuk host, jangan all participant, karena nanti bisa siapapun bisa nyisip ke screen sharing kalian gitu kan. Jadi perlunya di sini harus host aja gitu. Jadi host yang bisa mengkontrol dari screen sharing, kegiatan screen sharing tersebut. Jadi apabila ada yang tiba-tiba masuk tuh, tiba-tiba nyalip sharing gitu, kita sebagai host, kamu bisa matikan sharingnya. Oke. Kemudian disable desktop screen share for user, nggak usah. Whiteboardnya aktif. Kemudian remote controlnya aktif. Nah, ini ada breakout room. Di sini ada di in meeting, di sini ada breakout room. Di sini aktifkan aja breakout roomnya. Nah, breakout room itu gunanya untuk apa? Breakout room itu gunanya untuk membagi kelompok gitu. Jadi di Zoom ini menarik ya, kita bisa bagi kelompok gitu. Jadi kayak seakan-akan pertemuannya tuh nyata, bisa bagi kelompok. Jadi breakout room ini gunanya untuk membagi kelompok dari pertemuan Zoom itu sendiri. Oke, kemudian apalagi yang perlu diatur ya? Aku rasa itu aja sih. Oke, di sini ada waiting rooms. Waiting rooms-nya boleh diaktifkan. Jadi waiting rooms ini adalah kayak ruang tunggu gitu. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah schedule, kamu mau peserta itu nggak langsung masuk ke meeting kamu, meskipun sudah punya ID, meskipun mereka sudah masuk, mereka akan ditahan dulu di ruang tunggu, dan kamu nanti lihat siapa yang udah masuk di ruang tunggu kamu itu, kamu bisa add satu-satu untuk yang masuk itu yang mana-mana dulu gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti ruang tunggu gitu. Mereka akan dimasukkan tapi tidak langsung ke dalam arena pertemuannya, nggak langsung masuk ke area pertemuan meeting. Mereka akan diberikan ruang tunggu gitu, dan kamu sebagai host, kamu bisa meng-add-kan mereka satu-satu. Mungkin kalau misalkan pesertanya dikit nggak masalah ya, kamu sebagai host add-in satu-satu. Tapi kalau banyak, aku rasa sih waiting room itu nggak terlalu penting. Tapi kalau kamu mau lebih apalagi, kamu mau meeting kamu itu seperti itu ya, lebih kayak terjaga lagi, kamu mau lihat dulu satu-satu yang masuk siapa, it's okay, itu boleh digunakan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana membuat sebuah schedule pada meeting ya. Oke, untuk buat schedule meeting, ini kan kita udah punya nih ID-nya. Nah, maka kita tinggal masuk ke meetings. Sini ke menu meetings. Oke, di menu meetings, kita klik button warna biru yang schedule a new meeting. Kita klik. Nah, di sini yang perlu kita isi ada topik, ada description. Misalnya pertemuan ini adalah untuk membahas masalah pajak misalnya. Berarti topiknya adalah rapat keberapa? Misalnya rapat bulanan
ke 15 misalnya. Nah, description-nya, nah apa pembahasannya gitu, deskripsi dari apa pertemuan kamu ini apa gitu. Itu opsional ya, kamu bisa isi bisa juga enggak, tapi alangkah baiknya diisi jadi tahu perbedaannya gitu kan. Kita isi misalnya di sini pembahasan tentang pajak bulan April misalnya. Oke. Kemudian when ini adalah kapan mau diadakan gitu. Misalnya besok ya. Kita buat di sini besok tanggal 27. Oke, nah di sini adalah jamnya. Jam berapa rapatnya? Oke, misalnya jam 10 ya. Saya buat jam 10. Oke, jam 10 AM. Nah, di sini durasinya. Kamu mau durasi berapa lama? Aku rasa ini nggak perlu diisi. Kenapa? Karena ketentuan dari Zoom itu sendiri, kalau kamu itu peserta meetingnya 2 orang, hanya 2, itu Zoom kasih batas waktu yang tidak ada batasnya. Ya, karena dia kasih 24 jam. Kalau peserta meeting itu 2. Kalau 3 dan seterusnya, atau lebih dari 2, nah, Zoom itu hanya kasih kita fasilitas 40 menit doang. Gitu. Jadi kamu cuma bisa meeting selama 40 menit doang gitu. Jadi aku rasa ini nggak perlu kamu setting ya. Kalau kamu mau 2 jam, kamu setting di sini 2 jam percuma, atau 40 menit dia juga mati gitu. Tapi nanti kita bisa start lagi, bisa join ulang lagi gitu. Oke, karena kita kan pakai yang free ya, yang gratis ya. Jadi cuman 40 menit aja Zoom itu kasih waktu kita meeting. Kalau pesertanya itu 3 dan seterusnya, atau lebih dari 2 gitu ya. Jadi ini nggak usah diatur, atau 40 menit sekali juga mati. Oke, time zone-nya pastikan dulu ini adalah Jakarta. Kemudian meeting ID, di sini ada general automatically, kemudian ada personal meeting ID. Nah, kamu bebas kamu mau pakai yang mana, tapi di sini aku saranin kalau kamu meetingnya itu berganti-ganti. Misalnya kamu itu guru matematika. Nah, kelas kamu tuh ada banyak kan? Ada kelas misalnya kelas 71, 72, 73. Nah, kamu gunakan aja general automatically, karena bedanya kalau general automatically itu adalah ID dari meeting kamu itu akan berganti setiap kali kamu buat schedule baru. Dia akan secara otomatis berganti. Nah, kalau kamu ngemban satu kelas atau hanya untuk satu pertemuan yang orangnya itu sama, itu aja, gunakan personal meeting ID. Oke. Kemudian di sini ada require meeting password. Kamu boleh pakai password atau enggak, tapi untuk kenyamanan dan keamanan kamu meeting, lebih baik kamu menggunakan password. Nah, kalau kamu nggak mau pakai password nih, centangnya tinggal diklik biar hilang. Kalau kamu mau pakai password, tinggal dicentang lagi. Nah, biar muncul. Ini password dari Zoom. Kan terlalu susah. Kamu bisa ganti, tinggal di blok. Kamu mau ganti ke berapa? Mau ganti apa passwordnya? Kalau aku sih biasanya untuk settingan password itu aku sesuai dengan kelas aku. Nah, misalnya aku ini kelasnya pertemuan ke-10, ya udah berarti aku buat di sini 10 gitu. Jadi kayak untuk penanda aja, atau misalnya P10 gitu. Ya, jadi ya biar tanda biar enak gitu. Misalnya aku buat P10 gitu. Oke. Kemudian di sini ada video. Videonya itu on kan dua-dua ya. Jadi dari host on, dari partisipan juga on. Kemudian di sini audio ini seperti tadi ya, suara ya. Nah, jadi usahakan dia pilih yang boot. Karena kalau boot ini berarti mau peserta kamu join dari telepon ataupun dari komputer audio, dia akan terkonekkan ke audionya. Jadi dua-dua pengguna ini, telepon dan komputer, dikonekkan audionya. Nah, kemudian di sini ada meeting option. Ada 4 pilihan. Ada enable join before host, mute participant upon entry, enable waiting room, dan record the meeting automatically on the local computer. Aku jelasin satu-satu ya. Enable join before host itu berarti kamu mengizinkan peserta kamu untuk ikut meeting sebelum kamu ada atau sebelum kamu join. Saat kamu sudah bagikan ID ke peserta kamu dan peserta kamu itu udah join, tetapi kamu belum join ke meeting ini, nah itu dibolehkan. Jadi ini diklik ya, dipastikan diklik enable join before host. Kemudian ada mute participant upon entry. Begitu mereka masuk, otomatis audio mereka termute.
Nah, jadi ini perlu kamu klik supaya apa? Supaya kondusif suasana si meeting kamu tuh supaya kondusif. Oke. Kemudian enable waiting room. Ini kalau kamu mau menggunakan ruang tunggu dan kemudian kamu bisa meng-add peserta kamu satu persatu. Biasanya aku nggak pakai ini karena terlalu ribet. Aku rasa satu-satu. Aku rasa capek sekali. Jadi aku yang penting mereka udah aku kasih, mereka join udah selesai. Jadi ini biasa nggak pernah aku centang ya. Tapi kalau kamu ngerasa kamu butuh ngelihat peserta kamu satu-satu dan kamu mau add kan satu-satu, silakan ya dicentang. Kemudian ada record the meeting automatically, itu adalah kamu merecord the meeting kamu secara otomatis. Ya, otomatis kamu record, begitu mulai kamu langsung record. Itu kalau kamu butuh recordnya ya. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Nah, maka terbuat ya, sudah ya. Ada topiknya rapat bulanan ke-15 pembahasan tentang pajak. Nah, kalau kamu mau add-kan dia ke Google Calendar, kamu bisa klik nih salah satu. Oke ya. Dan kalau kamu mau ke Outlook Calendar silakan. Jadi untuk pengingat kamu, jadi kamu nggak lupa ya tanggal meeting kamu. BTW aku pernah lupa loh. Jadi aku pernah lupa sama jadwal aku, jadi aku nggak ini ya. Kelewatan banget sumpah aku kelupaan waktu itu. Jadi kalau misalkan kamu orangnya pelupa kayak aku, bagus sih kamu buat ke Google Calendar. Jadi untuk remembering ya, untuk pengingat kamu, oke? Nah, kemudian di sini kalau kamu mau mulainya sekarang juga kamu bisa start this meeting ya. Oke ya. Nah, ini meeting ID kamu. Nah, inilah yang akan kamu bagikan ke peserta kamu. Jadi ini kamu tinggal copy ya, kamu kasih, kemudian kamu kasihlah passwordnya yang tadi kita buat itu berapa ya, P10 aku buat. Nah, untuk cara lebih mudahnya ya, kamu bisa tinggal copy the invitation ya. Jadi di sini ada URL-nya. Nah, jadi kamu kasih alamat URL aja ke mereka, nanti mereka tinggal klik URL-nya gitu. Jadi nggak perlu lagi mereka ketik-ketik ini. Jadi ada dua pilihannya, terserah kamu ngerasanya yang lebih yang mana. Kalau aku sih biasa aku copy aja ya invitation-nya, baru aku sebarin gitu ke mereka. Kalau kamu mau kopikan ini ya nah ininya atau ini ya meeting ID kita, ini password kita gitu ya, boleh, monggo. Kalau aku lebih suka copy the invitation, jadi nggak terlalu ribet, tinggal klik aja. Nah, di sini langsung muncul ya. Oke, nah sudah kita klik copy meeting invitation, di situ ada copy to clipboard, berarti dia sudah tercopy ke clipboard kita, tinggal di close. Aku mau pakai notepad di sini. Oke, notepad. Oke, tinggal kita pastekan di sini. Nah, ini ya dia. Oke ya, ini ya. Di sini ada meeting ID-nya, di sini ada password, kemudian di sini ada URL-nya ya. Jadi URL ini kalau diklik langsung join, langsung masuk ke Zoom-nya. Oke, itu. Nah, kalau itu kan aku kopinya di Notepad ya. Nah, kalau kamu udah gini, kamu tinggal bisa buka WhatsApp web. Kamu buka WhatsApp web, kamu tinggal kirim. Atau misalkan kamu grup meeting kamu itu, atau grup sekolah, atau grup apa aja yang ada anggota kamu itu menggunakan email, kamu punya email semua atau pakai Google Classroom atau apa, kamu tinggal sebarin di situlah, di aplikasi-aplikasi itu ya. Mau di WhatsApp juga tinggal disebarin, tinggal kita pastein aja di WhatsApp. Misalnya kamu join sama teman-teman meeting kamu itu di WhatsApp grupnya ya, kamu tinggal kirim ini ke grup kalian. Oke ya. Nah, itu aja sih. Kemudian untuk balik kita bisa lihat di sini ada My Meetings, kita klik My Meetings. Itu berarti jadwal meeting kita. Nah, kemudian di sini langsung ada ya jadwal meeting kita nih, tomorrow, besok ya. Oke. Kalau mau start tinggal di start. Kalau mau di delete tinggal di delete. Oke ya. Kalau mau dibuka kamu tinggal di sini ada topik rapat bulanan ke-15, itu yang kamu klik untuk lihat detailnya ya. Nah, tuh detailnya nih. Oke ya, sama kayak tadi, oke. Aku rasa ini aja sih, jadi kamu tinggal bagiin, kemudian tunggu besok, dan tinggal join deh meetingnya. Oke, tinggal di close ya. Nah, untuk informasi ini kan di sini kita setting dia mulainya jam 10, tapi itu tetap bisa dimulai sebelum jam 10. Untuk sekilas informasi ya, kalau misalkan kamu udah punya akun Zoom, berarti kamu tinggal sign in ya. Tadi ini kan kamu yang untuk yang belum, tadi ini kan aku lanjut
Ini kan tadi aku lanjut ya ngasih tutorialnya ya. Jadi kamu di sini langsung membuat akun, baru kemudian langsung membuat schedule ya kan. Nah, kemudian kalau ini kita sign out ya, sudah nih, misalnya sudah buat, kita sign out. Oke, maka kan balik ya ke tampilan awal ya. Nah, kemudian kita mau masuk lagi sebagai host gitu. Maka kita tinggal sign in ya. Kalau udah punya akun, kita tinggal sign in. Oke, di sini sign in, di sini kamu masukin email kamu. Tadi aku kan pakai yang Rika Ibrahim ya. Kemudian kita masukin passwordnya. Nah, kalau sudah masukin passwordnya, jangan lupa di sini stay site. Itu kalau misalkan PC-nya cuma punya kamu, ya nggak apa-apa kamu stay kan. Tapi kalau misalkan nggak, aku rasa nggak usah ya. Kalau kamu stay, berarti setiap kali kamu buka di PC kamu, dia akan muncul jendela ini udah langsung akun kamu gitu. Kalau kamu pakai laptop itu sendiri atau PC itu milik kamu sendiri, ya nggak apa-apa kamu stay kan. Tapi kalau nggak, jangan dicentang ya. Karena itu kan nanti pas orang pakai komputer itu langsung terbuka punya kamu. Oke, kemudian sign in. Nah, maka masuk ya ke akun kita gitu. Ini aku kasih tahu cara sign in aja. Kemudian kalau misalkan mau buat lagi schedule-nya, tinggal diklik menu meetings, kalian buat schedule a new meeting. Oke, itu aja sih. Kalau mau settingnya diatur lagi, ulang nih dari setting seperti tadi ya. Aku rasa udah cukup sampai sini video kali ini. Untuk video lanjutnya itu nanti kita buat bagaimana cara kita join ke meeting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Bye.